Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhayana, salam kebajikan. Semoga Allah selalu memberikan kenikmatan, kebaikan, dan kesehatan buat kita semua. Selamat datang kawan-kawan sahabat baruku dari Forsas BUSD dalam komunitas Power Team. Sangat senang saya hari ini karena bisa bertemu kembali Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat, semangat, dan mau menyimak agenda rutin setiap malam Senin Power Team, di mana ini adalah menjadi sebuah kebiasaan kita, dan jangan sampai lupa kalau malam Senin adalah malam yang kita tunggu-tunggu, yang kita rindukan, karena ini adalah informasi yang selalu akan mengubah hidup kita, mengubah teman dan saudara kita. Pada malam hari ini kami akan sampaikan 3 konsep atau 3 hal yang mungkin Bapak Ibu belum pernah mendengar. Tentang apa itu adalah tentang teknologi yang sekarang berkembang di abad 21, di tahun 2021 khususnya, yaitu teknologi blockchain, cryptocurrency, kemudian pembahasan tentang smart kontraknya, dan ketiga adalah bagaimana cara kita bisa memanfaatkan atau kita menjadi bagian dari smart kontrak ini dengan media sosial, dengan hal-hal yang kita miliki di media sosial. Baik, pada malam hari ini kita ada 3 pembicara. Yang pertama adalah Bang Kenzi sebagai pemateri blockchain dan cryptocurrency. Yang kedua adalah si Andri Cikgu dari Aceh untuk pemateri marketing plan. Yang ketiga adalah Bang Risna Rosandi sebagai pemateri untuk cara mengiklankan atau promosi di dalam media sosial. Baik, tanpa mengulur waktu, untuk materi pertama saya persilakan Bang Kenzi. Monggo, Mas Kenzi. Oke, selamat malam teman-teman ya. Di sini ada 36 yang tergabung di dalam Zoom meeting Power Team Indonesia. Terima kasih atas kehadirannya, yang mana ini merupakan pertemuan rutin Power Team ya, yang mana membantu teman-teman untuk menyampaikan informasi sebuah peluang yang berhubungan dengan sistem baru ya, yang berhubungan dengan teknologi. Nah, jadi di sini saya akan menyampaikan materi, yang mana materi ini berhubungan dengan pengembangan proses ya. Kebetulan kita menggunakan teknologi yang luar biasa, yaitu teknologi blockchain. Nah, di sini saya akan menjelaskan berdasarkan slide nantinya, tapi sebelumnya saya ingin share dulu video tentang sebuah perkembangan dari teknologi ini sendiri. Oke, di sini saya akan share dan Bang Haris, monitor bisa diterima? Gambar masih layarnya masih Windows Explorer, videonya belum muncul, suaranya belum terdengar. Oke. Coba diulang lagi. Putar dulu, baru di-share. Nah, coba diputar dulu di luar, jangan di-share screen dulu. Baru setelah itu di-pause, baru diarahkan. Yang belum persiapan kopi sama cemilan, disiapkan. Ini saya cemilannya roti tawar, sama segelas kopi. Sama sebungkus. Biar gayeng, kalau bahasa Jawanya gayeng itu biar rileks. Ya, dengerin santai tetapi fokus. Oke, kita mulai presentasinya Bang Kenzi ini, videonya. Suara belum masuk? Proses Power Team Academy. Akan terjadi perubahan peradaban besar-besar. Oke, masuk. Masuk, tapi loading. Bentar, Pak. Berhenti. Udah, ulangi. Proses Power Team Academy.
akan terjadi perubahan peradaban besar-besaran di seluruh dunia. Semua pola kehidupan tidak lagi sama seperti sekarang. Gejala ini sudah berlangsung sejak tahun 2013. Disrupsi teknologi melanda seluruh dunia. Blockchain 2.0 sudah tercipta, dan ini tidak bisa dihentikan. Lalu, apa yang akan terjadi? Civilization change atau perubahan peradaban. Disrupsi teknologi melanda di semua sektor: pertanian, ekonomi dan keuangan, bisnis, pendidikan, transportasi, dan sektor lainnya akan bergeser menggunakan artificial intelligence atau AI, teknologi blockchain, dan robotic protocol system sebagai pemroses data digital di semua industri. Teknologi akan menggantikan 70% peran manusia, dan robotic protocol system dalam platform digital akan mendominasi secara vortex. Kurang dari 52% pekerjaan manusia digantikan robotic validator protocol system, dan kurang dari 18% pekerjaan manusia digantikan robot fisik. Apa akibatnya? Banyak profesi pekerjaan akan lenyap: teller bank, kasir, dosen, travel agent, agen asuransi, telemarketing, pustakawan, tukang parkir, debt collector, dan lain-lain. Banyak bisnis tradisional akan mati. Kebijakan dan sistematika perpajakan akan berubah drastis. Bank atau institusi keuangan global akan mendeformasi berbagai layanan dan lain-lain. Apa yang akan terjadi di Indonesia? Akan ada banyak platform terdesentralisasi tumbuh di semua sektor. Akan ada lebih dari 100 juta penduduk Indonesia tidak menggunakan rekening bank untuk transaksi bisnis. Platform digital currency dan cryptocurrency akan mendominasi berbagai layanan transaksi. Akan ada lebih dari 65 juta UMKM masuk ke industri keuangan terdesentralisasi melalui jaringan blockchain. Akan lahir banyak bidang pekerjaan dan bisnis berbasis teknologi. Mengapa demikian? Karena semua orang ingin bertransaksi cepat, murah dan aman, hidup tanpa dibebani pajak dan hutang, mengelola keuangan di tangan kita sendiri. Oke, ya jadi itu adalah bagian dari video pembuka yang mana mungkin bisa membantu kita membuka sebuah wawasan ke depannya bahwa perkembangan teknologi blockchain ini dimulai dari 2013 yang lalu dan sudah diimplementasikan di beberapa program ya, termasuk dari perbankan yang kita tahu seperti cryptocurrency juga, kemudian smart contract yang mana smart contract adalah bagian dari teknologi yang ada di proses. Nah, di sini saya akan sampaikan slide untuk teknologi blockchain yang di sini saya akan mencoba menjelaskan secara garis besar ya sebagai pemahaman awal untuk pengembangan proses atau mengetahui dasar teknologi yang digunakan oleh proses ya blockchain teknologi yang ada di Binance Smart Chain. Oke. Nah, di sini kita perlu memahami seperti video yang tadi kita tayangkan bahwa ada revolusi keuangan yang terjadi di dunia ini. Ya, di awal perkembangan nilai tukar atau pertukaran itu ada namanya barter, yaitu pertukaran produk ya antara produk A dan produk B yang mana itu ketika kita membutuhkan misalnya cabai, otomatis kita punya semacam ubi atau umbi-umbian itu bisa ditukarkan ke orang lain. Jadi sistem seperti itu, itulah awal dari permulaan pertukaran keuangan atau pertukaran barang. Kemudian seiring waktu berlanjut, ada penambahan perkembangan yang mana keuangan atau pertukaran itu dilakukan oleh emas ya. Kemudian seiring berjalan, kemudian menggunakan metal coin ya pada zaman itu. Kemudian seiring berjalan teknologi terus dikembangkan, maka pertukaran penambahan menggunakan uang kertas. Dan sekarang kita sama-sama tahu ada namanya plastik card atau semacam kartu kredit atau sejenisnya. Ya, kemudian electronic money.
seperti yang kita tahu seperti GoPay, PayPay, dan lain-lainnya yang mana itu bisa digunakan sebagai alat transaksi online. Nah, untuk yang terakhir, perkembangan ada di cryptocurrency, yang mana ini adalah sebuah peluang yang mana akan kita bahas di malam ini, ya, cryptocurrency, blockchain teknologi. Oke. Nah, di sini saya akan jelaskan apa itu blockchain. Ya, jadi blockchain ini merupakan sebuah buku besar, ya, terdistribusi, terbuka yang dapat mencatat transaksi antara dua pihak, ya. Jadi secara efisien, dapat diverifikasi dan permanen, ya. Blockchain adalah sebuah teknologi pencatatan transaksi yang saling terhubung menggunakan kode-kode unik di dalamnya yang bersifat kekal, tidak dapat diubah, ya, seperti itu. Sifatnya yang terdesentralisasi membuat blockchain tidak tergantung pada otoritas eksternal, sehingga dia bisa berjalan secara individu atau tanpa campur tangan manusia. Nah, di dalam teknologi blockchain ini, ya, ada dua algoritma program yang mana pada saat pertama kali teknologi ini ditemukan diimplementasikan di cryptocurrency. Kemudian seiring berjalan, ya, dikembangkan itu nama teknologinya smart contract, ya. Nah, cryptocurrency di sini untuk proses itu dia menggunakan BUSD. Nah, hebatnya lagi di proses ini semuanya dipakai, ya. Di dalam teknologi blockchain ini kita juga menggunakan alat transaksi cryptocurrency-nya pakai BUSD. Kemudian untuk sistem atau programnya kita menggunakan smart contract. Nah, di cryptocurrency kita sama-sama tahu ada BTC, BNB, BUSD, Ethereum, Tron, dan lain-lain. Ya, mungkin teman-teman juga udah pernah mendengar tentang Bitcoin. Nah, itu adalah cryptocurrency, ya. Kemudian di dalam program blockchain ini sendiri pengembangan terus dilakukan yaitu smart contract yang sama-sama kita tahu, yang pernah mendengar, yang pernah bermain di dalam cryptocurrency ada namanya platform DeFi, ya, seperti itu. Kemudian proses matrix system. Nah, disinilah proses juga mengenai programnya. Kemudian JustWeb, Scheme, dan lain-lain, ya, termasuk juga database perbankan itu udah ada implementasi di dalam smart contract teknologi blockchain. Oke. Apa itu cryptocurrency dan bagaimana cara kerja cryptocurrency? Cryptocurrency adalah mata uang digital atau aset digital yang terdesentralisasi, ya. Uang digital ini dikembangkan dengan teknologi enskripsi algoritma program blockchain sehingga tidak ada perantara di dalam transaksi yang terjadi, ya. Pembayaran mata uang kripto dilakukan secara peer-to-peer, ya, langsung dari pengirim dan penerima. Nah, perbedaannya menarik, ya, di sini. Inilah salah satu keunggulannya ketika kita transaksi, transfer, misalnya BUSD antara si A dan si B. Nah, di situ tidak ada pihak ketiga yang menghalangi atau mengkonfirmasi transfer itu sendiri. Beda halnya ketika kita mentransfer uang, ya, uang misalnya Bank Mandiri dari si A dan si B, otomatis di tengah perjalanan transfer itu ada namanya konfirmasi dari terpusat atau dari sistem yang diatur oleh adminnya, seperti itu. Nah, ini menarik. Kemudian kita juga akan menjelaskan apa itu smart contract, bagaimana cara kerjanya. Nah, smart contract ini sendiri itu adalah tempatnya atau matrix system proses nantinya ditanamkan di dalam blockchain smart contract, nama teknologinya. Nah, ini adalah sebuah program otomatis dalam sistem blockchain yang akan berjalan ketika kondisi terjadi transaksi telah terpenuhi, ya, di mana ketentuan perjanjian transaksi tanpa perantara langsung masuk ke dalam barisan kode. Nah, kode ini akan tersimpan di dalam node program yang ada pada jaringan blockchain, akan sepenuhnya terkontrol dan secara transparan. Nah, jadi secara simpelnya sebenarnya smart contract ini tempat menanamkan sebuah program. Ya, program itu misalnya ditemukan oleh seseorang, kemudian program itu dimasukkan ke dalam teknologi blockchain. Nah, untuk program teknologi blockchain itulah yang disebut dengan smart contract, karena dia adalah bagian dari program. Ketika program itu masuk, otomatis dimasukkan ke sana, dia sudah tidak bisa dimodifikasi, sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Dan dia bisa berjalan sendiri
sesuai dengan perintah algoritma yang dikonsep sebelumnya. Oke. Nah, di sini jelas ya antara perbedaan sentralis dan desentralis. Nah, desentralisasi sistem ini itulah yang kita gunakan di dalam teknologi ini, proses blockchain. Nah, keseluruhan pengambilan keputusan itu diserahkan kepada para pengguna sistem ya, tanpa adanya salah satu individu yang dapat memaksa kehendak kepada individu lain. Nah, jadi murni ketika sistem ini berjalan, itu di dalamnya tidak ada emosional manusia yang mengendalikan. Bahkan si Lado sendiri itu tidak punya otoritas lagi untuk menghentikan atau mengendalikan sistem ini. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang sentral, itu sistem kontrolnya terpusat ya, yang mengandalkan satu individu atau sekelompok orang atau perusahaan untuk membuat keputusan dan memberikan kontrol penuh terhadap individu yang menggunakan program tersebut. Oke. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan apa itu BUSD, karena BUSD inilah digunakan untuk transaksi di proses. BUSD adalah stabil coin, standar dolar Amerika Serikat yang dibuat oleh Paxos bekerja sama dengan Binance, yang lebih resmi ya karena direstui dan di bawah pengawasan New York Department of Financial Service. Nah, jadi BUSD ini ya perhatikan dia masuk di peringkat 11 di market cap cryptocurrency seluruh dunia. Nah, di dalam market cap itu ada sekian ribu cryptocurrency dan dia berada di peringkat 11 secara volume transaksi. Ya, ini menarik bahwa BUSD ini memang sudah diakui ya di luaran sana itu sudah digunakan sebagai alat transaksi dan sudah banyak digunakan untuk transaksi lintas negara dan banyak sekali fungsinya karena memang BUSD ini salah satu token stabil ya. Yang kedua, yang pertama itu ada namanya USDT yang ada di dalam teknologi Ethereum. Kalau BUSD itu yang ada di dalam teknologi Smart Chain, BNB Smart Chain. Oke. Nah, di sini apa itu Binance? Karena ada hubungannya dengan Binance karena blockchain atau teknologi blockchain yang dipakai itu kebetulan kita menggunakan dari Binance pengembangan atau Binance Smart Chain. Binance adalah teknologi blockchain pengembangan cryptocurrency ya, kemudian exchanger smart contract yang dikembangkan oleh Zhang Peng Zhao dan masuk dalam 5 besar market cap ya. BNB ini terdiri dari tiga teknologi ya, ERC20, BIP2 dan BIP20. Nah, proses itu menggunakan BNB BIP20 atau biasa kita kenal smart chain yang digunakan untuk biaya jaringan gas fee dan menjalankan program smart contract market system ya. Nah, perlu diketahui bahwa Binance ini salah satu coin cryptocurrency top, dia peringkat nomor 4 di market cap. Nah, kemudian dia juga salah satu exchanger terbesar di dunia, dan dia juga mempunyai blockchain teknologinya support untuk smart contract. Nah, jadi inilah salah satu pengembangan yang lengkap ya. Kalau Ethereum dia hanya punya pengembangan cryptocurrency dan pengembangan smart contract. Tapi kalau Binance dia ditambah lagi dengan cryptocurrency exchanger terbesar di dunia. Nah, jadi seperti itu secara singkat apa itu Binance. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan apa itu dApps. dApps decentralisasi application ya. Adalah program atau aplikasi digital yang aktif dan bekerja di blockchain yang digunakan oleh user untuk berinteraksi dengan blockchain ya. dApps adalah aplikasi yang bersifat peer-to-peer ya, tidak ada perantara pihak ketiga sehingga antar user bisa melakukan transaksi langsung. Seperti itu. Oke. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan secara garis besar apa itu toko kripto. Toko kripto ini adalah exchanger-nya cryptocurrency, salah satu support dari Binance Cloud atau development Binance juga yang menanamkan atau membuka cabangnya di Indonesia, dan ini sudah resmi sah secara hukum ya. Ini adalah sebagai exchanger uang digital yang ada di Indonesia ya, pertukaran cryptocurrency atau pertukaran mata uang digital yang memungkinkan pelanggan untuk memperdagangkan cryptocurrency mata uang digital seperti BUSD
Ya, perannya sama sebenarnya seperti pada saat kita menukar uang rupiah ke dolar misalnya melalui money exchanger. Jadi secara garis besar seperti itu penjelasannya. Kemudian apa itu Trust Wallet dan Token Pocket? Nah, di sini saya juga akan menyampaikan informasi karena kita menggunakan wallet di dalam pengembangan proses ini sendiri. Jadi ini adalah wadah untuk menyimpan aset digital kita, ya, untuk menjalankan program proses smart contract juga. Nah, aset digital dan program kita disimpan di blockchain, tapi untuk mengaksesnya kita butuh wallet digital. Ya. Kemudian di wallet digital kita akan mendapatkan address wallet, ya. Address wallet ini sama seperti nomor rekening untuk alamat transaksi. Kemudian private key, ya, password rahasia untuk mengakses wallet digital kita. Nah, seperti itu. Oke, sekian, terima kasih untuk penjelasan teknologi. Ya, ini adalah bagian dari teknologi yang dipakai oleh proses BUSD. Saya akan kembali ke slide. Ya, jadi itu adalah penjelasan teknologinya, dan untuk presentasi matriks sistem atau program yang ada di proses, sistem yang ada di proses akan disampaikan oleh si Andri. Andri udah masuk, Bang Aris? Udah masuk, Mas. Oke. Nah, jadi kebetulan si Andri mungkin lagi berhalangan hadir, dan materi untuk presentasi Udah masuk. Cuma speakernya jelek itu, Andre. Andre, speakermu berisik, Andre. Speaker Andre ngesas kayak hujan deras. Oh kan? Udah masuk sih, cuma mic-nya kayaknya enggak anu. Coba unmute, Dre. Unmute. Bisik. Headset kok kurang sip gitu. bisa mungkin nggak usah digunakan apa namanya. Coba headsetmu dilepas aja, Dre. Nggak kedengar suaranya. Suaranya berisik. Itu hujan ya. Nah, iki wes bersih. Coba ngomong-ngomong. Coba Andre ngomong, Andre. Nah. Nggak masuk, Andre. Suaranya kurang bagus, Andre. Bisik, Andre. Kayak hujan. Mohon maaf, ini kesalahan bukan di HP Anda, tapi di headsetnya Andre. Lo harus pakai headset ya, Andre? Suaranya nggak ada yang nggak bisa kedengaran ya. Ya, suaranya nggak ada, tapi Ya. bisik hujannya kayak hujan terus. Halo, tes. Nah, sekarang mic-nya ditaruh di depan mulut. Mic-nya ada di kepala ya kayaknya. Halo, tes. Berisik ya? Masih ada ngeses-ngeses ya, Andre? Berisik ya? Ya, Iya. masih ada hujannya. Benar, Mas. Saya kan. Kita mute aja. No, kan? Ini Andri saya mute ini, dia langsung suaranya bersih. Ya, jadi sementara menunggu bahwa proses ini memang secara teknologi, ya ini menarik ya. Jadi teman-teman bisa mempelajari atau melakukan riset ya tentang program proses ini. Dan di proses ini banyak sekali yang menyatakan bahwa proses ini misalnya transparansi 100%. Kemudian ada banyak yang bilang bahkan negara-negara besar menyatakan bahwa proses anti scam. Nah, jadi sebenarnya semuanya itu menarik ya kita pahami, karena dengan hal seperti itu seharusnya kita merasa tertantang untuk mempelajari lebih dalam tentang proses. Karena di dalam bisnis pemasaran bahasa-bahasa itu belum pernah saya dengar ya,
seperti misalnya transparansinya, kemudian tanpa beban sistemnya, kemudian anti scam-nya. Nah, jadi sementara menunggu Oke, tes. Oke, ya. Nah, Oke, ini pas, bagus. Cuman harus pakai 2 HP ini Mas. Nah, 1 HP, 1 laptop ya. Besok Boleh di-share apanya Mas? Mas ya, itu. tak jadikan Keren itu. juga ini. Karena ini saya belum ada apa. Beda PDF Mas. Yang PDF sebelumnya aja. Oh, kamu yang presentasi saya. Iya, gitu aja. Oh, kamu nggak bisa pakai laptop, satunya itu nggak bisa. Bisa, maksudnya bahannya nggak ada sama saya, Mas. Yang satunya lagi, yang punya Bang Kenji. Yang baru apa yang lama? Yang baru pun jadi. Nah, bilang dong, tadi siang tak kirim. Aduh, saya nggak bisa ngapa-ngapain nih. Aduh, gimana nih? Oke, bentar-bentar. Saya share dulu, mana tahu ada. Yalah, masa situ pembicara aku suruh ngeklik, waduh, akan bingung ini nanti. Oke. Sayo, kamu harus jadi, bagaimana jadi host itu? Mau ini jadi pembicara aja bingung, gimana mau jadi host? Saya itu host tuh, mas tangannya sampai 2 ini, ngomong 2 ya tangannya ya. Gantian ini. Ayo. Harus gitu, taktis gitu loh. Cepat tanggap, akurat. Ada nggak? Kalau nggak ada tak sharing, pakai WA. Nggak apa-apa. Ini semua di sini masih belajar. Kalau nggak ada langsung pinter. Harus belajar pelan-pelan, jadi nggak hanya teori, praktek langsung. Nah, ternyata praktek itu lebih sulit daripada teori kan. Nah, ini sekarang kita harus latih ini teman-teman untuk nggak ada Mas lagi Mas. Nggak ada lagi sama saya, nggak ada sama saya lagi. Oke. Nggak tahu di mana taruh ini. WA aja. Nah ya, Mas Kenzi ngoceh dulu, ngobrol dulu. Ini Andi tadi nggak bilang dari tadi. Saya mah banyak. Maklum Mas, tiba-tiba. Ya, sementara menunggu. Ada apa? Ya, sementara menunggu untuk perkembangan proses secara global internasional. Kedepannya kita mempunyai 4 program yang mana diciptakan oleh Lado Oktanikop. Yang sudah running ada 3 program X3, X4, dan X-Gold. Dan dalam waktu beberapa saat ke depan, mungkin 1 bulan atau 2 bulan ke depan, ada 1 program lagi yang akan dimasukkan ke dalam blockchain Binance ini. Nama programnya adalah X-Gold ya. Nah, jadi ada banyak pilihan yang mana nanti kita sendiri yang menentukan apa aja yang akan kita beli ya, program apa aja yang kita beli dan berapa slot yang akan kita beli seperti itu. Nah, setiap program itu sendiri itu dia mempunyai sistem yang berbeda. Bapak Bang, yang ngaji, azan ya, baru azan ya. Iya, ada azan di sini, masih harus azan. Oh, di tempatmu azan tadi? Ya, jadi pilihannya seperti itu. Nah, jadi di sini kita membeli sebuah alat, nama alatnya itu adalah slot-slot. Nah, slot itu sebenarnya adalah bagian dari program yang diciptakan oleh Lado Oktanikop. Ya, slot-slot itu sendiri adalah bagian dari program yang mana setiap program itu berbeda-beda. Misalnya X3, X4, kemudian Triple X, dan X-Gold itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya ambil contoh misalnya program X3 ya. X3 itu konsep sistem atau program yang ada di dalamnya itu murni untuk bisnis pemasaran individu atau jaringan kita sendiri ya. Tapi kalau di proses X4, Triple X itu ada didesain di dalam algoritma, di dalam sistem matriknya itu, yang mana ada potensi sistem saling membantunya. Artinya ada kemungkinan ketika kita join di proses, kita mendapatkan sebuah potensi limpahan dari orang lain. Nah, jadi itu yang menarik. Nah, jadi banyak sekali teman-teman terkadang banyak mengambil program-program yang berpotensi pasif, misalnya seperti itu. Kemudian nanti seiring berjalan setelah mendapatkan anggota, baru mereka meningkatkan program yang ada di X3. Oke, mungkin saya lanjutkan aja Bang Haris untuk materinya. Ndre, umek kayak mau iki, bocahe. Umek kayak usrak-usrak.
Wis Dre, Wes. nyandang. Cuwen iki selak Oke. kepipis iki. Ah. Udah di kontak tadi malam kok Oke. belum siap. Biarin aja kemarin udah dibilang tadi malam nggak siap, awas kau ya. Oke, Wes, udah masuk ya. full screen. Wes. Apa-apa. Biar mentalnya biar kuat tuh, kalau nanti lambat nanti nggak kuat nanti. Ini Dre, udah siap Dre? Oke. Oke, inilah Yuk. marketing plan dari Bang Andre dari Aceh. Naga Oke. Raya. Saya persilakan. Terima kasih host dari Mas Haris, dan terima kasih juga Bang Kenji sebagai mentor di Power Team sekaligus upline semuanya di sini di ring 211. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya memulai, saya memperkenalkan diri dulu. Saya adalah Andri dari Aceh. Saya adalah salah satu member Power Team dan alhamdulillah sudah berjalan 1,5 tahun atau hampir mencapai 2 tahun ya berjalannya proses ini. Alhamdulillah saya masih menekuni proses ya. Oke, kita lanjut aja. Di sini langsung tanpa memperpanjang mukadimah, kita di sini akan mempelajari yang namanya mempresentasikan bagaimana market plan yang ada di Forces BUS ya atau BUSD. Jadi Forces ini adalah sebuah proyek global yang menggunakan sistem matrik yang ditemukan oleh Lado dari Rusia. Jadi ditemukan oleh Lado ini pada tahun 2020, itu merupakan sebuah matrik sistem dan sudah ditanam di beberapa blockchain. Ini termasuk ETH, Tron, dan yang saat ini kita kembangkan dan kebetulan saya jelaskan sekarang adalah blockchain Binance, yaitu BUSD. Jadi di sini kita tampak melihat berupa gambar Power Team. Di sini adalah kekuatan kita di sini karena sangat penting untuk mengembangkan bisnis itu diutamakan adanya suatu kumpulan komunitas, dan adanya Power Team ini kita bisa mempererat yang namanya edukasi serta saling support ketika kita menerima suatu pembaruan itu dan memanfaatkan momentum itu. Kita manfaatkan semuanya sebelum orang semua paham. Jadi bisnis ini adalah proyek pertama di dunia. Jadi belum ada sebelumnya. Yang dulunya kita bekerja seperti binary system, matahari system, donasi dan lain-lainnya itu berbeda dengan Forces ya. Jadi karena ini adalah hal yang sangat baru, mungkin menggunakan international crowdfunding. Jadi di sini kita desentralisasi dan kita melihat di sini adalah domain utama di Forces adalah forsage.io. Oke, lanjut aja. Di sini kita bisa lanjut ke slide kedua. Jadi apakah Anda tahu tentang Bitcoin? Jadi Bitcoin ini adalah mata uang digital atau cryptocurrency dan tidak ada fisiknya. Jadi sama halnya seperti mata uang cryptocurrency yang lain, itu berupa fisik itu tidak bisa kita lihat, tetapi bisa kita gunakan semestinya seperti uang rupiah yang ada di dalam ATM atau dalam bank ya. Jadi kita tidak bisa kita gunakan ketika kita melihat suatu alat tersebut. Jadi kita bisa gunakan melalui yang namanya alat digital seperti itu. Jadi cryptocurrency ini memiliki supply yang terbatas sehingga semakin sedikit jumlahnya. Apabila jumlah demand yang tinggi maka harganya akan naik. Oke, lanjut. Jadi di tahun 2009 itu kita melihat adanya perubahan sampai dengan tahun 2020 hingga sekarang ya. Jadi tahun 2009 itu satu BTC itu sekitar itu cuman 50
50.000 mungkin ya. Jadi di tahun 2010 itu mencapai 14.000. Ketika ada peningkatan perubahan itu pastinya mungkin ada perubahan lagi di harga yang sangat drastis. Di tahun 2020 itu satu BTC Bitcoin itu mencapai sekitar 400 juta. Dan di tahun 2021 sekarang bisa kita lihat itu pembuktiannya. Satu BTC itu atau Bitcoin itu sekitar 540 juta. Bahwasanya Bitcoin ini adalah bisa dikatakan adalah induk dari segala mata uang cryptocurrency, jadi pengaruhnya sangat besar terhadap mata uang cryptocurrency lainnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi kehebatan Bitcoin ini melahirkan banyak-banyak koin cryptocurrency yang lainnya. Jadi semua punya white paper. Jadi di sini seperti yang saya katakan tadi adalah Bitcoin ini adalah sebagai induk. Jadi ketika induk ini yang menjadi sebuah kehebatan, jadi cryptocurrency lainnya pasti akan ikut hebat pula karena adanya suatu perubahan dari tahun ke tahun. Ya, oke kita lanjut. Jadi di Forces itu sudah mencetak yang namanya orang sukses. Jadi beberapa pembuktian telah terjadi di masa Ethereum itu, Tron dan BUSD sekarang itu sudah mencatat beberapa orang-orang yang sudah sukses karena menjalankan namanya bisnis tersebut ya. Oke, di sini tampak kita melihat ID 8679 di Forces Ethereum itu mendapatkan 139M. Dan ID 113 itu mendapatkan 37M, dan ID 493165 mendapatkan 900 juta, itu adalah ID Power Team ya. Jadi di sini Forces Tron, di sini kita melihat ID 787 mendapatkan yang namanya sekitar ini 28M, dan ID 402 sekitar 31M, dan ID Power Team 3590 1,1M. Oke, di sini total membernya pastinya naik drastis ya. Mungkin ini data yang divalidkan ketika pembuatan yang namanya PDF ini. Mungkin totalnya di tahun 2020 itu total member itu 1.056.000. Jadi itu di Ethereum sekitar seperti itu. Di Forces Tron itu sekitar 427.000 ya. Jadi di Forces Bus itu sekitar 48.000 total member yang didata. Jadi untuk peningkatan sekarang mungkin sudah meningkat, adanya perubahan dan peningkatan pastinya karena bisnis tersebut semakin berkembang. Oke, kita lanjut. Jadi Forces ETH maupun Tron sama-sama memiliki problem dalam network blockchain, terutama free gas yang tinggi. Jadi kita bahas ke belakang. Jadi adanya problem seperti Ethereum dan Tron itu kenapa banyak yang mengerjakan bisnis Forces BUSD, karena problem ini yang belum mungkin bisa diterima oleh kalangan banyak, adanya yang diproblematika karena ketika kita menjalankan bisnis tersebut itu kita pastinya melihat keadaan bisnis tersebut. Jadi disinilah adanya problematika. Ethereum itu ketika kita join itu membutuhkan 3 juta untuk join pertama. Jadi problematikanya terdapat pada gas fee ya. Gas fee itu mencapai 2 juta lebih. Jadi kemungkinan itu daya tarik untuk masyarakat itu sangat menurun. Jadi problem-problem inilah yang harus dipecahkan. Sejalan memecahkan yang namanya problem tersebut, Forces itu langsung menciptakan yang namanya Forces BUSD ya. Oke, di sini kita lihat kenaikan harga kripto mengakibatkan harga registrasi slot terjadi melambung. Seperti yang saya katakan tadi, biaya jaringan yang sangat tinggi seringkali menjadi masalah, seperti gas fee ya, biaya jaringannya.
bug error karena overload. Jadi sering terjadi ini bug error ini pada Ethereum serta Tron. Itu pernah terjadi karena yang namanya blockchain tersebut itu masih mempunyai permasalahan ya. Oke, next. Oke, seperti yang saya katakan tadi, itu Mr. Lado itu menciptakan yang namanya program terbaru yaitu proses BUSD dan di blockchain-nya Binance. Oke, di Forces itu kita pasti mengenal desentralisasi. Apakah keuntungannya itu? Yaitu desentralisasi dibuat dengan kontrak otomatis, jadi menawarkan keamanan dan berkelanjutan maksimum, kontrak cerdas dan algoritmanya dieksekusi otomatis. Ya, jadi kontrak pintar seperti cryptocurrency itu mereka bekerja secara ketat sesuai dengan program yang mendasari tanpa memungkinkan untuk mengubah eksekusi yang ditentukan. Jadi ketika dia mengeksekusi itu tidak ada yang namanya penundaan seperti itu. Jadi blockchain adalah catatan transaksi. Di sini setiap Ethereum, Tron dan BUSD Smart Chain itu tertanam di blockchain masing-masing. Jadi ketika kita transaksi itu tidak bisa dapat diubah. Jadi inilah yang namanya keunggulan di bisnis Forces ya. Oke, kita lanjut aja. Apa itu token BUSD dan kelebihannya? Jadi token BUSD dan kelebihannya ini adalah stablecoin dalam mata uang USD, harga pendaftaran dan slot stabil. Jadi yang namanya Forces BUSD ini stablecoin ya, jadi mengikuti harga dolar. Jadi gas fee-nya rendah, bahkan hampir nol. Dilindungi setujui Badan Keuangan Negara dan banyak kegunaannya di swap, perencanaannya akurat untuk biaya. Bekerja dalam 24 jam. Oke, ini mungkin bagi yang sudah paham cryptocurrency, ini cryptocurrency pastinya kita sudah pernah bertransaksi di Exchanger itu Indodax, toko kripto ya. Jadi itu bekerja 24 jam ketika kita kapan memerlukan itu mereka siap untuk menyetujui yang namanya perintah dari apa yang kita lakukan, misalnya kita membeli dan menjualnya seperti itu. Oke, di sini kita lihat percepatan income Forces dalam 1 minggu sejak launching itu ID 211 mendapatkan 78,5 juta. Jadi di sini bisa kita lihat itu banyak perubahan peningkatan. Kalau kita cek beberapa ID tersebut itu merupakan ID-ID yang sangat berkembang. Jadi kemungkinan di sini ada ID-ID yang tidak tertera, mungkin ID-ID tersebut telat berkembang, tetapi memungkinkan itu lebih berkembang daripada ID-ID yang lainnya. Jadi sebagai latar belakang ID-ID ini adalah ID yang sudah bisa berkembang ketika berjalannya Forces BUSD selama 1 minggu. Ya, oke, next. Jadi selama 1 minggu itu top income itu ID 211 salah satu ya, karena mendapatkan 78,5 juta itu adalah suatu kedahsyatan ya menurut kita, karena pencapaian ini sangat sulit dikerjakan, tetapi dengan adanya yang namanya komunitas kita, pencapaian ini bisa dicapai ketika kita fokus dan konsentrasi. Dan di sini kita bisa melihat beberapa ID itu sangat dominan mendapatkan income yang sangat lumayan karena mereka sama juga seperti hal kita mempunyai komunitas masing-masing. Oke, masuk dalam yang namanya program Matrix. Jadi di sini bagaimana cara kerja Matrix X3? Baik, saya akan menjelaskan. Di sini ada Matrix X3. Terdapat 3 posisi. Ketika posisi pertama itu dilimpahkan kepada kita, itu kita mendapatkan 100% dari harga slot ya. Ketika posisi awal kita mengisi di sini itu kita mendapatkan 100% di harga slot, di harga berapa yang kita membuka slot. Contoh di sini kita membuka slot dengan harga 5 bus. Ketika kita mendapatkan limpahan atau kita
menciptakan yang namanya rekrutan akan terisi di sini, kita mendapatkan 5 bus juga. Ketika kita mendapatkan orang kedua, kita akan mendapatkan 5 bus. Dan ketika kita mendapatkan orang ketiga atau limpahan ketiga, itu kita dilimpahkan ketiga ya, melimpahkan istilahnya. Kita akan membeli atau recycle, membeli ulang. Contohnya di sini ada ID offline kita. Jadi ketika kita mendapatkan melimpahkan orang ketiga, kita akan membeli slot ulang seperti itu. Oke, next. Proses X4 ya, di sini program matriks proses X4 itu ada 6 posisi. Yang pertama, baris pertama itu ada 2 dan baris kedua itu ada 4. Jadi ketika kita dilimpahkan di posisi awal itu ada 2 titik, itu jatah offline ya. Di sini bisa kita baca ini adalah jatah offline. Jadi ketika kita mendapatkan limpahan atau kita menciptakan limpahan sendiri, itu akan lari ke jatah offline. Ketika kita mendapatkan di posisi kedua ada 4 di sini titik ya, titik limpahan ada 4, itu ketika mendapatkan yang pertama itu akan mendapatkan 100% kepada kita sendiri. Yang kedua kita mendapatkan juga 100% dan yang ketiga akan mendapatkan 100%. Dan yang keempat, titik limpahannya yang di bawah itu ada yang keempat, itu akan mengulang. Berarti kita membeli kepada atasan kita dengan jatah 100% kepada offline kita dan slot tersebut akan kosong kembali ya. Oke, kita next. Proses triple X. Jadi di triple X ini ada 3 posisi dan posisi pertama itu ada 2. Dan posisi kedua ada 4 dan posisi ketiga itu ada 8. Oke, di sini mungkin jarang dibahas karena perbedaannya di proses sebelumnya Ethereum dan Tron itu belum ada seperti yang kita bahas di depan ini adalah proses triple X. Jadi kemungkinan orang-orang yang bergabung di malam ini tolong memahami yang namanya proses triple X ini karena program ini program terbaru ya. Oke, di baris pertama ini terdapat 2 titik, itu jatah offline ya, sama seperti X4. Ya, ini jatah offline 2 titik pertama. Ketika kita mendapatkan baris kedua, itu ada 4 titik, itu kita tidak bisa menentukan apakah nanti pertamanya di sini, kedua di sini, atau ketiga di sini, atau keempat di sini. Kita tidak bisa menentukan ya. Jadi itu hanya sistem yang mengatur. Jadi kita tidak bisa meminta, beda dengan halnya seperti bisnis sebelumnya. Oke, jatah pertama kita ketika kita mendapatkan ini akan masuk 100% dari 30%, maaf, 30% dari harga slot kita ya. Di sini juga mendapatkan 30%. Dan di sini juga 30%. Oke, di baris ketiga di sini terdapat ada 8 titik, itu jatah yang kita dapatkan adalah 70%. Ketika kita mendapatkan di titik di bawah yang ketiga ini, itu ada 8, itu kita jatahnya 70%. Kenapa kita bisa mendapat 70%? Karena kita di sini 100% hitungannya, 30% di titik yang kedua, di titik yang ketiga paling bawah ini adalah 70%. Kita bisa hitung contoh di harga, misalnya ini harga slotnya 10 ya, maaf ini saya contohkan harga slotnya ini 10, berarti ketika kita dapat 30%, berarti kita dapatnya 3 bus. Ketika kita mendapatkan 70%, berarti kita mendapatkan 7 bus, seperti itu. Ya, jadi di proses triple X ini terjadinya recycle 2 kali. Jadi 2 kali yaitu terdapat pada saat kita mendapatkan titik keempat di posisi kedua. Ya, ini posisi pertama yang biru. Yang kedua ini posisinya yang ada 4. Ketika kita mendapat keempat kali, terjadilah recycle. Dan posisi yang ketiga ini baris ketiga. Itu ketika kita mendapatkan ke-8 kali itu jatah
itu akan dilimpahkan kepada offline dan membeli slot ulang. 30 di atas, 70 di bawah, ya seperti itu. Jadi nanti mungkin banyak yang bertanya, ini dari mana dan kemana, mungkin belum dibahas. Nanti akan kita buka sisi pertanyaan setelah sisi ini ya. Oke, lanjut. Di sini Forces X Goal. Ini kemungkinan akan launching beberapa saat lagi. Jadi ini mohon dimanfaatkan momentum ini karena Forces X Goal ini sangat dahsyat. Titik limpahannya berbeda dengan yang Triple X dan lainnya ya. Jadi di sini 2 titik pertama itu jatah offline sama 2 titik yang baris kedua ini ada 4 titik kita mendapatkan 20%. Dan baris ketiga itu kita mendapatkan 30%, dan baris keempat itu kita mendapatkan 50%. Jadi berapa harga slot di sini itu sesuaikan dengan persenan yang kita dapatkan. Apabila kita masuk di sini atau baris kedua itu kita mendapatkan 20%. Dihitung saja, mungkin di sini ada kita lihat persenannya. Jadi orang yang mungkin baru kali ini masuk Zoom meeting, jadi nanti jangan malu-malu bertanya di sini kenapa 20%, 30%. Karena inilah sistem yang sudah diatur oleh Mr. Lado ya. Mungkin inilah program yang sangat dahsyat. Jadi jatahnya sudah dibagi dari harga slotnya. Oke, penjelasan detail matriks sistem langsung di akun itu nanti kita lanjut aja next ya. Karena ini mungkin waktu sudah mepet karena saya tadi telat masuk, itu nanti kita bahas saja langsung oleh Bang Kenji ya. Oke, di sini kita bahas berapa slotkah ada di X3, X4 dan Triple X. Itu semua slot ada 12 ya. Dan sebelumnya itu di Forces Tron itu ada 15. Jadi di BUSD ini hanya 12 slot di masing-masing programnya. Jadi program Triple X, X4 dan X3 itu ada 12, dan ketika kita membeli slot pertama itu 5 bus, slot kedua itu ada 10 bus, dan ketika kita mau membeli slot kedua itu tidak bisa, harus kita beli slot 1 dulu. Jadi intinya pada dasarnya ketika kita mau membeli slot lebih tinggi, kita harus membeli slot dari bawah hingga slot yang kita tuju, seperti itu ya. Oke, next di sini sama halnya seperti yang saya jelaskan tadi, ada 12 itu program Triple X dimulai dari harga 8, 15, 29 dan 57 ya. Ini dikalkulasikan dalam BUSD ya. Bus bahasa katanya itu 8 berarti 8 BUSD seperti itu. Oke, next. Ini adalah X Goal. Ini perbedaan dari program yang lainnya. Di sini X Goal terdapat 15 slot ya, 15 slot. Jadi disinilah manfaatkan momentum. Sekali lagi saya katakan ketika nanti launchingnya X Goal, manfaatkan momentum ini. Karena X Goal ini sangat dahsyat. Dari pengalaman saya di Tron itu X Goal ini sangat dahsyat karena di sini letak yang namanya limpahan, letak yang namanya profit ketika kita besar yang namanya fokus dan konsentrasi mengerjakan bisnis ini, kita akan mendapatkan hasilnya. Jadi saya harap kita harus memahami dulu bagaimana cara registrasi dan pada saat kita kenal yang namanya bisnis ini, dan kita pasti akan berkelanjutan memahaminya seperti itu. Oke. Ini sama seperti pemahaman saya tadi. Di sini ketika kita membuka join itu 5 bus di X3, di 5 bus juga di X4, dan ketika kita hanya membutuhkan 10 bus ketika kita join di awal ya, seperti itu. Itu hanya 5 bus di X4 dan X3. Jadi seperti itu ketika kita awal join. Oke. Jadi strategi simple yang diterapkan di Power Team itu
cukup ajak 3 teman dan ajarkan duplikasi. Jadi sangat bermanfaat ketika Anda ikut dengan offline yang memberikan duplikasi atau memberikan edukasi yang sangat maksimal ya. Jadi ketika Anda join, jangan malu bertanya. Ketika Anda join kepada offline Anda, tanyalah bagaimana cara untuk menghasilkan seperti itu. Jadi di sini strategi simpelnya kita cukup mengajak 3 teman dan duplikasikan seterusnya. Hasilnya pasti lebih dahsyat dari apa yang kita perkirakan. Seperti itu. Oke, pertanyaan yang sering diajukan oleh orang banyak, mengapa Binance itu Binance Smart Chain yang dipilih oleh Mr. Lado pada saat program ketiga ini. Jadi ada banyak jaringan yang menjanjikan ya, tetapi tidak semuanya cukup populer atau bagus dikembangkan. Binance Smart Chain dipilih karena beberapa alasan. Yang bandwidth-nya sangat baik, biaya rendah, infrastruktur yang berkembang dengan baik, popularitas yang semakin meningkat, dan reputasi yang sangat sempurna. Jadi ini mungkin sudah dipahami semua orang. Oke, bagaimana dengan blockchain lainnya? Jadi Ethereum dan Tron itu tidak kemana-mana, ya. Cuman mereka hanya sedang mengatasi yang namanya semua bug dan perkembangan ini tetap berlangsung, dan banyak komunitas juga masih mengerjakan yang namanya proses Ethereum dan Tron. Hanya kemungkinan saja di masyarakat luar itu belum banyak menerima mengembangkan program sebelumnya karena biaya yang sangat mungkin meningkat. Seperti gas fee saja di Ethereum itu sampai 2 jutaan lebih, dan kita perkirakan mungkin masyarakat tidak bisa mengimbangi ya. Oke, lanjut. Berapa lama balik modal? Jadi di sini di proses sekali lagi kita lihat sebenarnya itu sama halnya kita menjalankan bisnis lainnya, itu tergantung aktifan kita. Jika aktif maka akan semakin cepat. Beda ya sama aktif dengan pasif, itu aja perbedaannya. Ketika kita aktif pastinya modal kita bahkan bukan balik modal aja, tetapi bahkan lebih untung, banyak penghasilannya 100%. Karena seperti yang saya katakan tadi, duplikasi 3 orang saja itu mungkin sudah balik modal ya. Tergantung random matrix. Jadi di sini tergantung random matrix. Jadi di X4, triple X dan X Gold itu tidak bisa kita terka atau kita tebak sangat 100%, itu tidak bisa kita tebak sekali kemana dan bagaimana dan kapan kita masuk mendapatkan. Tetapi di sini ketika kita menduplikasikan yang seperti saya katakan tadi, itu pasti mendapatkan hasil yang sangat maksimal. Jadi tergantung slot yang dibuka. Jadi semakin kita paham yang namanya bisnis ini, mungkin mungkin beberapa orang di sini masih ragu. Jadi ketika orang tersebut mengerjakan dan join di satu slot, mereka akan merasakan hasilnya. Di situ akan terbuka wawasan mereka dan akan membuka slot kedua dan seterusnya. Tetapi pada saat kita lihat orang yang berbeda, itu ada yang membuka langsung slot 4, 5, bahkan sampai seterusnya, itu hasilnya juga lebih meningkat. Karena kenapa? Semakin besar slot kita, semakin besar pula hasilnya. Itu banyak pembuktian ya. Oke. Kenapa proses tidak bisa scam? Dan logikanya ini proses menggunakan teknologi dApps yang seperti dipaparkan oleh Bang Kenzi tadi, itu server tidak bisa down, tidak bisa dihack siapapun juga ya, karena dia adalah dApps. Oke. Di sini kenapa proses tidak akan scam secara logika, itu proses tanpa beban sistem ya, beda seperti yang saya katakan di awal, itu proses beda, bukan binari, bukan matahari berkelanjutan seperti bisnis sebelum-sebelumnya yang sudah kita kerjakan ya. Oke, dan proses ini bukan plan investasi, tidak ada profit ROI ya, atau pengumpulan dana. Jadi di sini tidak ada yang namanya investasi, itu tidak dianjurkan, karena ketika kita berinvestasi pasti ada yang namanya harapan-harapan. Ketika kita tidak mengerjakan, memungkinkan itu tidak ada hasilnya ketika orang tersebut menganggap ini investasi, dan pastinya program tersebut akan dianggap tidak sejalan dengan pemikirannya. Oke.
apa penyebab scam? Jadi penyebab scam ini sebenarnya sering kita lihat dan sering kita alami di sebelumnya, itu server terpusat dan dana terpusat. Ini ciri-ciri mungkin yang sering kita jumpai di bisnis sebelumnya, dan bahkan masih ada bisnis yang berjalan sampai sekarang, tetapi mungkin orang yang belum sampai ke situ ya berpikirnya. Oke, seperti yang tampak di sini kita melihat apa kelebihan Forces dibanding bisnis pemasaran lainnya. Jadi bisnis Forces ini beda. Jadi beda 90% dana itu pembayaran bisnis Neo adalah dari member baru. Ini adalah cara kerja bisnis MLM ya. Itu seperti MLM produk, Eco Network, BO investasi ROI, donasi, ini bahwasanya mereka memberikan profit itu kepada owner. Jadi kita hanya mendapatkan tes-tesan profit atau bonus sedikit ya. Jadi di sini perbedaannya bisnis Forces dan MLM tidak terdapat kesamaan ya. Oke, di sini kita lihat pencapaian yang harus kita terima ketika kita mendalami bisnis tersebut. Ada yang akan bisa membeli yang namanya motor, handphone, bahkan apa yang kita inginkan. Seperti halnya di suatu kerja kita, pada saat kita fokus, kita mendapatkan hasil, itu pasti kita gapai apa yang kita inginkan ya. Jadi di bisnis proses ini, apa yang kita inginkan mungkin bisa kita gapai ketika kita berusaha ya. Oke, ada di saat kita mencapai 2,5 tahun fokus di bisnis ini, akan bisa menggapai apa yang kita inginkan. Contohnya seperti ini, kita bisa umroh, bahkan kemana yang kita inginkan, dan membeli rumah impian ya, seperti apa yang kita inginkan dari pemikiran kita. Oke, lanjut. Jadi di dalam dunia cryptocurrency tidak ada yang tidak mungkin ya, tidak ada yang tidak mungkin, apa saja bisa terjadi. Jadi di dunia cryptocurrency ini ada banyak ciptaan-ciptaan yang sangat istimewa. Mungkin di tahun ini kita kenal Forces, di tahun depan mungkin Forces ini semakin berkembang dan ada plan-plan yang sangat bagus diciptakan kembali oleh Mr. Lado, bahkan pencipta lainnya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin ya. Oke, sisi terakhir, pemilihan waktu adalah segalanya ya. Jadi di sini saya harap kepada kita di sini lanjut dan mulailah apa yang kita inginkan untuk menggapai tersebut. Jangan selalu menunggu, jangan sampai tertinggal. Mulai hari ini kita berpikir ke depannya. Apalagi di masa pandemi ini kita ingin ekonomi kita berkembang. Apalagi kita tidak bisa mengerjakan sesuatu pekerjaan itu lebih dari jam, di atas jam yang sudah dilarang ya, untuk meminimkan dan yang namanya mencegah peredaran penyakit yang sudah sering terjadi di Indonesia ini, bahkan banyak sudah menelan korban ya. Jadi kita sudah mengenal bisnis Forces ini adalah orang-orang yang sangat beruntung, bahwasanya kita harus memulai pada saat ini juga, dan tentukan offline Anda dan belajarlah hingga kamu menggapai semua yang kamu inginkan ya. Oke. Thank you di malam ini, dan terima kasih juga kepada semua member di sini. Apabila mungkin sedikit salah komunikasi saya terhadap perkataan di slide-slide tadi, jadi nanti boleh ditanyakan, dan apabila masih ada bingung boleh dipertanyakan di saat sisi pertanyaan ya. Oke, thank you. Saya kembalikan kepada Mas Haris. Ya, terima kasih Mas Andri. Ini presentasi yang kedua ini ya. So yang ketiga harus lancar ya. Dan disiapkan hardware-nya, disiapkan mentalnya. Oke, ya. siap. Jadi mulai sekarang semuanya nanti harus bisa presentasi. Mas Andri ini yang sudah kedua, dan alhamdulillah sudah lancar.
Memang banyak teman-teman yang mungkin teorinya bisa ngatain orang, tapi belum tentu loh bisa presentasi loh. Ya, bisa presentasi di media sosial, belum tentu bisa presentasi dengan suara, dengan slide. Jadi tetap kita harus kasih appreciate buat Bang Andre dan dalam bikin materi ini, karena itu bukan sesuatu yang gampang. Jadi mudah dilihat, tapi belum tentu mudah ditirukan. Ya. Dan dari penjelasan Bang Andre ini pasti Bapak Ibu sekalian masih bingung. Gimana saya menjalankan program ini, kondisi pandemi seperti ini, kemudian bagaimana saya menjalankan ini supaya ini tetap berjalan. Ini terus berjalan. Bapak Ibu menjalankan atau tidak, ini terus berjalan. Masalahnya bagaimana Bapak Ibu menjalankan, kita akan diberi trik-trik dari Bang Risna, bagaimana menjalankan bisnis ini dengan cara full online, ya, full online. Karena memang itulah yang seharusnya kita lakukan, karena bisnis ini dirancang secara online dan jaringan network, jaringan online bukan jaringan langsung face to face. Nah, kita manfaatkan apa yang kita punya dalam iklan-iklan gratis. Apa itu iklan gratis? Iklan gratis itu di dalam media sosial kita. Media sosial itu apa? Ada Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp. Itu adalah media sosial yang saya yakin Bapak Ibu sekalian di sini sudah memilikinya dan sudah menginstalnya. Ya, itu yang akan kita pelajari. Dan Mas Andre, tolong ditutup screen-nya, masih nyantol itu. Stop screen-nya. Oh, dari tadi masih nyantol lah ternyata. Ini kelihatan gambarnya tuh. Kalau udah presentasi langsung ditutup aja. Udah belum? Biar gantian sama Mas Risna. Stop screen, Dre. Nah, ya toh. Ini aja masih masih grotal-gratul, masih gagap ini. Ini salah satu hal bahwa siapapun di sini itu perlu proses belajar dan praktek. Orang sepandai Mas Andre aja masih gagap ya. Ya ini tidak ada yang sempurna, tetapi semua itu bisa kita lakukan dengan kebiasaan. Ya, oke. Ini sebagai contoh kita semua di sini, semua calon leader dan semua juga harus mau belajar seperti halnya Bang Andri. Baik, tanpa memperpanjang waktu, saya kasih waktu Bang Risna untuk memberikan trik-triknya kepada kita semua. Dan ini adalah materi yang baru. Saya sampaikan lagi, ini materi baru, belum pernah ada yang disampaikan sebelumnya. Jadi bagi Bapak Ibu yang pernah mendengarkan tetapi nggak pernah nyimak, kalau ini tolong disimak karena ini baru akan di-launching pertama kali. Silakan Mas Risna, waktunya saya persilakan. Oke, terima kasih. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik, Pak? Iya, bisa. Bagus. Bagus ya, Pak. Oke. Nah, saya Mas co-host yang lainnya bisa bantu suara-suara yang berisik, tolong di-mute. Mas Hardi sama Mas Andre yang rame di-mute aja. Kalau nggak rame nggak usah di-mute. Oke, silakan Mas Risna. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Pak Haris dan Pak Kenji sudah mempersilahkan saya di dalam grup di dalam Zoom meeting ini ya untuk berbicara gitu ya. Ya tentunya semoga apa yang saya bicarakan nanti akan bisa bermanfaat ya, terutama untuk saya sendiri ya, untuk grup saya sendiri ya dan untuk teman-teman semua. Ya perkenalkan, nama saya Risna Rosandi dari Kalideres, Jakarta Barat. Nah, saya ikut di dalam bisnis Porsas ini melalui dari informasi Pak Hardi ya waktu itu ya, dari Pak Hardi. Nah, kemudian ya sampai saat ini saya udah mencoba melihat perkembangannya lah gitu ya dari awal, dan kemudian menemukan sebuah pola bagaimana cara mengerjakan bisnis dengan sebaik-baiknya gitu ya. Nah, pola itu saya akan sampaikan di sini ya, saya akan sampaikan di Zoom kali ini ya, karena ini awal ya, saya juga membuat yang pertama ini gitu ya, yang pertama saya tampilkan di sini gitu ya, sebelumnya juga belum ya gitu ya.
Oke, saya akan coba share ya dengan materinya. Share screen-nya. Share ini ya. Masih loading. Gambarnya putih tapi. Bisa diterima, Pak? Kertas kosong gambarnya. Oh, iya sebentar. Nggak ada tulisannya. Ini mungkin tulisannya di balik putih itu mungkin. Kalau kita memperhatikan jadi kelihatan tulisannya. Ini share sebentar, Pak. Oh, itu pakai bahasa sandi itu. Jadi itu putih itu, tapi ada tulisannya itu. Tenang, tenang, santai Mas Risna. Jangan grogi. Oh, ini nggak ada ininya apa ya? Share ininya ya. Share foto, adanya share foto ya, Pak ya? Kamu pakai Dokumen HP? mungkin ya? Pakai HP? Iya, Pak. Waduh, enggak ada, kalau HP enggak bisa. Ini sudah. Tapi sebelum Saya kalau pakai HP nggak bisa Mas presentasi Oh sementara. iya. Oke. Sementara Soalnya pakai sebelumnya laptop. saya bisa loh, Pak. Sebelumnya saya pakai apa? HP itu. Ya boleh Pak dibukakan saja. Saya Ya, saya bukakan, tak tungguin ya. Oke, siap. Oh, ternyata pakai handphone toh. Wes ora apa-apa. Ya ini salah satu proses belajar ya seperti ini. Enggak apa-apa. Santai aja. Semua juga harus begitu biar asik ya. Saya share screen ini 1 2 3. Oke, kita full screen. Ini. Dah, kelihatan, Bro? Kelihatan Pak, ada. Siap. Bentar, saya kecilkan Di dulu. full screen, Pak. Oh. Full screen. Dah, ini aja deh. Oke. Baik, semuanya. Jadi ini saya akan menjelaskan mengenai setelah kita mendengarkan yang sebelumnya ya, bahwasanya bisnis proses ini sangat luar biasa ya, sangat luar biasa sistem dan segalanya. Karena ini bukan sebuah perusahaan ya. Jadi kita sendirilah yang mengerjakan, kita sendirilah yang menikmati hasilnya ya 100% gitu. Nah, di sini kesempatan yang sangat bagus sekali ya. Nah, bagaimana kita membungkus ya kan untuk menyajikan kepada masyarakat di Indonesia ini ya dengan cara yang baik gitu ya, dengan cara yang mudah diterima oleh siapapun ya. Nah, karena bisnis ini ya siapapun bisa melakukannya, bisa mengerjakannya dengan mudah ya, tanpa kita harus terlebih dahulu mempelajari yang tadi sudah dijelaskan ya. Kita bisa mengerjakan yang bisa diterima dulu gitu kan. Nah, contohnya seperti ini ya. Di sini adalah cara mendapatkan uang dari internet. Memang kita menggunakan internet teknologinya. Jadi ada blockchain, ada ada smart contract, itu semuanya menggunakan internet gitu ya. Nah, sekarang caranya seperti apa gitu ya. Ini jadi kita siap untuk mengerjakan atau melakukan kegiatan usahanya gitu ya. Jadi setelah tadi mendapatkan informasi, nah gitu. Nah, di sini cara dapat uang dari internet. Ini secara prolognya ya, di sini mindset, banyak orang di luar sana yang mencari pekerjaan atau ingin mendapatkan penghasilan sampingan yang sesuai dengan keterampilannya. Ya, di sini ada gambar orang ya sedang mengantri mencari lamaran lah, dia mencari pekerjaan gitu ya. Nah, di masyarakat kita ya, ini adalah sebuah pasar ya, pasar di mana kita bisa menyajikan bisnis ini gitu kepada mereka yang memiliki belum mendapatkan pekerjaan ataupun pengen saya pengen bisnis gitu ya. Nah, karena berbeda ya, bekerja dengan berbisnis itu sangat berbeda. Contohnya apa bedanya? Dari penghasilan. Bisnis itu ketika kita sudah memiliki dan berjalan, itu penghasilannya tidak dibatasi gitu ya, tidak dibatasi. Jadi tidak dibatasi itu seberapa Anda kuat untuk bertahan, seberapa kuat Anda untuk mempertahankan, misalkan Anda punya impian gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, beda dengan pekerjaan ya, Anda dibayar
Anda bekerja, nah sebatas itu ya. Tapi dengan bisnis Anda lebih luas cakupannya ya, gitu, lebih luas dan hasilnya pun luar biasa, lebih besar gitu kan. Nah ini mindset kita yang harus kita rubah ya, karena di zaman dahulu mungkin ya, kita sekolah itu dahulu itu mungkin pada saat itu pendidikan ini mengarahkan kepada Anda bisa sekolah belajar, setelah belajar Anda bisa dapat pekerjaan. Nah seperti itu. Jadi kita diciptakan sebagai pekerja gitu kan, bukan seorang pebisnis gitu. Nah pebisnis itu, nah mungkin dari keluarga, dari yang lainnya gitu, dari keturunan mungkin ya seperti itu. Jadi kita belajar sendiri gitu kan. Nah ini disinilah gitu ya orang-orang yang mengembangkan bisnis gitu kan. Udah Anda layak di sini untuk menjadi pembelajaran gimana sih bisnis gitu ya. Apalagi sekarang itu diarahnya ke online ya, internet kan gitu. Oke, jadi di sini yang kedua adalah manfaatnya, manfaat untuk saya ya kan. Nah, setelah melihat tadi yang panjang tadi ya, kita cara mendapatkan uang dari internet. Apa sih manfaatnya untuk kita? Ya, tentunya Anda mendapatkan pekerjaan ya tentunya ya seperti itu. Sehingga mendapatkan uang. Ya, secara kecilnya seperti itu ya. Anda bekerja ya mengerjakan walaupun di dalam internet ya kan gitu kan mengerjakan. Kemudian Anda mendapatkan uang gitu. Tapi beda ya, beda. Di sini berbeda, bukan ya kita bekerja untuk kita sendiri gitu kan, bukan untuk sebuah perusahaan gitu kan, beda ya. Nah, caranya seperti apa? Ya caranya adalah kita copy paste, pasang iklan. Nah, yang sudah disediakan dipandu oleh mentor gitu ya. Jadi kita udah menyediakan ya, tinggal Anda mengerjakan saja gitu ya. Seperti itu. Jadi gini, coba Anda lihat ya YouTube ya. YouTube itu perusahaan kan, perusahaan. Terus kita bikin channel gitu ya. Nah, setelah kita dapat menghasilkan kan itu pasti ada iklannya kan gitu kan. Oh, ada iklannya nih. Nah, itu Anda mendapatkan uang dari situ. Dari mana ya? Dari iklan tadi kan. Nah ini kita menyajikan ini kan sama seperti tadi ya. Kita mengiklankan, tapi dengan cara-cara yang lebih mudah diterima oleh mereka gitu kan. Gimana caranya? Ya ini kita akan ke step yang berikutnya, Pak. Nah, cara dapat uang dari internet itu Anda bisa melakukannya ya kan. Caranya seperti apa ya? Apakah Anda bisa mengoperasikan Android ya? Oh, sudah jelas ya, pasti bisa gitu kan. Anak-anak yang SD segala macam tuh sekarang udah pakai Android kan gitu, sekolah gitu kan, untuk dan yang lainnya sudah pasti bisa lah gitu kan. Kemudian yang kedua, apakah Anda bisa membuat status dan yang lainnya gitu. Kita setiap hari sering suaranya ya, kita sering melihat status ya kan, kita di Facebook itu banyak sekali chat atau status kita gitu kan. Kok kita lagi di mana, kita lagi di sini. Oh, nah itu kan sering sekali ya. Ini adalah kegiatan yang habit ya, kebiasaan kita gitu kan. Tentunya Anda bisa sekali dong gitu kan. Ya sudah pasti bisa kan. Apakah Anda bisa copy paste, pasang iklan ya? Tentunya bisa. Ya, jadi tinggal Anda copy materi, kemudian Anda bawa ke media, kemudian tinggal dipasang gitu ya, seperti itu. Nah, nomor 4-nya, apakah Anda bersedia mendapatkan penghasilan dari internet secara konsisten? Ya, tentu. Berarti Anda ini sudah jelas ya. Jadi misalkan Anda kan ingin mencari pekerjaan gitu kan, terus Anda mengerjakan, bisa konsisten ya, tentunya ada yang Anda cari kan gitu. Kemudian yang 5, apakah Anda bisa konsisten mengerjakannya? Ya, kalau Anda sudah memiliki impian, memiliki tujuan gitu kan, udah pasti Anda bisa mengerjakannya gitu. Oke, next Pak, selanjutnya Pak. Selanjutnya Pak. Oke, nah ini SOP cara dapat uang dari internet ya. Yang pertama adalah pasang dompet penampung dolar gitu ya. Di sini adalah dompet wallet atau trust walletnya ya. Pasang aplikasinya hanya satu ya. Untuk yang kali ini yang yang pertama ya, pasang dompet wallet. Kemudian nomor 2 memiliki
miliki hubungkan pada matrik proses ya, miliki dan hubungkan ya pada matrik proses gitu kan. Terus nomor 3-nya dipandu mentor untuk pasang iklan, kemudian yang keempatnya respon hasil dari iklan tersebut gitu kan masuk ke dalam sistem gitu. Nah, kemudian nomor 5-nya duplikasi cara tersebut ya. Ini yang kita sudah siapkan adalah dipandu oleh mentor, nomor 3 ya poinnya. Dipandu oleh mentor terutama yang untuk pasang iklan ya, pasang iklan gitu kan. Kita pasangkan iklannya, kita sediakan dan kita postingkan gitu kan, seperti terus aja ya, terus setiap hari. Nah pasti akan ada respon dari sana ya. Sebentar Pak, sebentar saya tutup dulu, ada keperluan sebentar Pak. Mas Risna itu mesti kadang-kadang ada keperluan sebentar gitu, aku bingung keperluan apa gitu ya. Pak, pause dulu. Ya jadi itu adalah bagian dari materi yang disampaikan Bang Risna, dan mungkin nanti dia akan hadir kembali. Dan saya melihat perkembangan yang cukup signifikan ya di dalam pengembangan yang dilakukan. Ya, jadi di proses ini beberapa negara mengembangkan secara offline ya, karena memang negara mereka sudah aman dari pandemi coronavirus. Nah, untuk Indonesia sendiri, kita tetap mendukung ya program pemerintah untuk PPKM, mengurangi peredaran atau pandemi ini. Nah, jadi untuk tahap awal pengembangan proses yang ada di Indonesia, sangat disarankan menggunakan sistem online dulu. Nah, setelah online berjalan dan kemampuan kita udah maksimal tentang teknologi, tentang sistem, nah nanti setelah pandemi ini sudah selesai dan kita bisa menjalankan secara offline dengan pemahaman yang lebih matang. Nah, proses ini akan terus berlanjut ya di global internasional, terus dilakukan pengembangan, beberapa support seperti akademi global, materi-materi yang bermanfaat terus diupdate ya. Perlu diketahui proses itu adalah sebuah proyek global yang mana di sini ada akademinya ya, akademi global, yang mana di dalam akademi itu ada ilmu ya, ilmu tentang teknologi blockchain, bisnis pemasaran, mindset, sistem, dan lain-lain. Nah, yang tergabung di dalam materi tersebut, yang menyampaikan materi tersebut, itu bukan orang-orang sembarangan ya, memang ahli di dalam pengembangan, di dalam bagiannya masing-masing. Proses juga ada namanya psikologi market ya, analisis market yang memang membahas tentang itu atau memberi update perkembangan tentang global project-nya. Oke, Bang Risna udah masuk. Oke. Bisa dilanjutkan. Siap. Oke, maaf. Saya lanjutkan kembali untuk materinya ya. Di sini kita ulangin lagi di nomor 3 ya. Jadi kita sudah mempersiapkan ya. Jadi ini adalah bentuk duplikasi ya, bentuk duplikasi. Di sini kita menyediakan iklan ya, berupa gambar ataupun teks, di mana kita udah susun ya gitu kan. Kita udah susun bagaimana menyajikannya gitu kan. Di situ apakah bisa diterima atau enggak gitu kan. Pasti ada yang merespon. Nah, selama ini saya dan teman-teman juga yang memberikan iklan, memberikan gambar. Nah, ternyata yang iklan yang paling bagus itu yang mana gitu kan. Nah, iklan yang paling bagus yang bisa cepat diterima yang seperti apa gitu kan. Nah, kita udah sebagian menemukannya, kemudian kita pelajari juga gitu kan. Nah, tentunya ke depannya akan lebih nyaman lah kita mengerjakannya gitu kan. Dan bisa secara langsung mungkin bisa 3 hari gitu kan ketika kita mendapat informasi bisnis ini gitu ya. Kemudian Anda menerima dengan duplikasi ini ya 3 hari itu 2 hari itu orang sudah bisa mengerjakan gitu bisnis ini. Oke, nah kita lanjut ya. Jadi setelah iklan tadi, kemudian respon hasil dan masukan ke sistem. Nah ini respon ini gitu kan. Respon hasil iklan ini gitu kan. Jadi di situ
kok bisa dimasukkan ke sistem? Oke, jadi kan karena kita memiliki link, kita memiliki memiliki matrik gitu ya di situ ya. Kita sudah memiliki matriknya. Nah, X3, X4 dan sebagainya. Nah, kemudian ketika kita mendapatkan respon karena kita tidak mengajak sebetulnya ya, kita tidak mengajak gitu, tidak mengajak orang lain gitu kan. Jadi kita di sana hanya menyajikan saja, tapi responnya kan seperti itu gitu. Oh, gimana caranya ya kalau saya ikut? Nah, seperti itu tinggal dijelaskan. Berarti caranya ya pasang dompet gitu kan, seperti itu, pasang dompet wallet, terus miliki dan hubungkan matrik forsage-nya gitu, terus kita pandu semuanya, iklannya kita sediakan gitu kan. Tadi kan di presentasi sebelumnya, apakah Anda bisa copy paste? Ya, pastikan gitu kan, copy paste bisa. Kata-katanya sudah ada disediakan, tinggal seperti itu saja gitu kan, tinggal nunggu respon berarti kan. Nah, respon dari teman-teman dari media lah gitu. Nah, kenyataannya ya ada yang merespon di situ gitu, bahkan mungkin tidak kenal atau apa, wah saya langsung deh ikut, tertarik nih gitu kan, caranya kok bisa sih dapat uang dari internet gitu, tolong dong dipandu. Nah, walaupun orang itu tidak mengenal yang namanya matrik atau apa ini desentralisasi atau ini blockchain atau apa, tapi dia karena sedang membutuhkan, saya ini sedang butuh uang gitu kan, saya ini tidak ada pekerjaan gitu. Terus apa ya, Anda bisa main handphone bisa gitu kan, Anda bisa copy paste, Anda bisa update status bisa kan, bisa sekali dong gitu kan. Akhirnya ya sudah, ini cocok untuk Anda gitu loh, cocok. Anda tinggal di rumah saja ya kan, apalagi di kondisi pandemi seperti ini ya kan. Ya udah, pasang iklan sebanyak-banyaknya, mungkin setiap 2 jam sekali Anda pasang, cari lagi yang di grup bisnis dan lain-lain lah gitu, Anda pasangkan di sana. Atau sedang ada viral gitu ya, viral mungkin di statusnya itu, jika Anda punya bisnis ya silakan pasang di sini. Nah, itu kan pada masukin. Nah, kita masukkan di situ. Ya, seperti itu ya untuk teknisnya ya, nanti mungkin kita jelaskan lagi di berikutnya. Nah, duplikasi ya, tentunya duplikasi. Nah, ini cara dapat uang dari internet secara ilustrasinya ya. Ilustrasi ini ya, jadi kita harus menangkap dulu gambarannya gitu. Gambarannya tuh seperti apa sih? Nah, di sini yang pertama harus Anda punya adalah trust wallet. Ini dompet, penampung uangnya gitu kan, penampung hasil daripada kerja Anda di situ gitu kan. Nah, di situ Anda install aplikasinya ya di HP ya, di-download di App Store atau di Google Play gitu kan. Nah, kemudian setelah Anda memiliki trust wallet ini gitu kan, Anda isi saldonya ya untuk mengkoneksikan dengan Forsage.io-nya. Itu mengkoneksikan tuh berarti masuk ke dalam matrik itu ya kan, matrik itu. Nah, setelah dari matrik ini bekerja gitu, aktif, Anda memiliki sebuah aset di mana aset ini akan membantu Anda bekerja gitu. Ini adalah sebuah alat gitu kan, alat untuk menghubungkan Anda bekerja dengan dompet gitu kan, dompet wallet tadi gitu. Bukan dibagi dua, misalkan kalau Anda bekerja di perusahaan ya dibagi kan gitu, oh berarti ke perusahaan berapa, ke kita berapa. Nah, ini enggak gitu, Anda di sini $5 misalkan, X3 ini Anda di situ titiknya $5, ya udah Anda dapat $5 gitu, masuk ke dalam dompet langsung 100% gitu kan, luar biasa kan, seperti itu. Nah, ini tinggal kita kemas saja gitu kan. Nah, ini ilustrasi yang kedua, cara cerdas dapatkan uang dari Facebook. Nah, jadi bisa dari Facebook, bisa dari mana saja ya kan. Kan tadi temanya adalah dari internet gitu kan, media sosial, ada Facebook, ada IG, ada WhatsApp dan lain-lain gitu. Tinggal kita kemas di situ. Oh, berarti kalau dari Facebook caranya seperti ini ya. Yang pertama ya sama ya kan, kita harus memiliki dompet walletnya, kita harus memiliki matrik sistemnya, kemudian kita punya akun di Facebook. Nah, manfaatkanlah untuk Anda beriklan di situ gitu kan. Update status, pasang iklan. Nah, menghasilkan dong gitu kan. Jadi tidak yang negatif atau apalah, lagi sedih atau apa, enggak. Ini positif terus kita. Ya, positif terus, kasih ini loh, ini bisnis bagus ini. Nah, jadi kita ini ada informasi bagus, orang lain mendapatkan informasi itu,
dan mereka bisa terima, bisa mendapatkan hasil kan luar biasa gitu Anda ini gitu kan. Jadi setelah Anda mengiklan, kemudian terjadilah timbal balik dari matrik tersebut ya kan. Matrik tersebut bekerja. Nah, kemudian ya balik lagi hasilnya ini masuk ke dalam dompet wallet tadi. Nah, seperti itu ilustrasinya. Jadi ada 3 tahap kita yang harus kita pahami ya kan. Dari Trust Wallet, ada matriknya, ada Facebooknya. Ya, tentunya yang sebenarnya keempatnya adalah kita memiliki investasi tentunya ya kan. Investasi berapa? Ya minimalnya 300.000 ya kan, 300.000 lah gitu, atau 200.000 paling minimalnya sekali gitu. Itu adalah investasi yang sangat terjangkau gitu kan buat masyarakat kita. Sekarang Anda mau bisnis gitu kan, jualan cilok atau jualan apa gitu kan, itu berapa modalnya? Mungkin gerobaknya berapa? Nah ini tidak harus Anda begitu, Anda harus tidak cari-cari ke sana, tinggal posting-posting aja gitu kan. Nah seperti itu. Oke, next Pak. Ya ini mungkin ilustrasinya. Nah yang keduanya adalah dari mana uang itu gitu kan. Ini menarik nih gitu ya. Dari mana uang itu didapat? Oke, jadi pertama Anda memiliki aset ya, aset matrik Porsas ya. Jadi aset itu sebuah alat yang bernilai gitu kan, yang bisa menghasilkan gitu. Namanya aset. Nah, aset ini menjadi 2 bagian ya. Menjadi 2 bagian. Pertama adalah sebab akibat. Nah, Anda membeli kan, atau Anda harus memiliki, itu caranya gimana ya, membeli gitu kan. Membeli itu berarti memiliki, Anda menjadi sebuah sebab ya kan, sebab nih. Nah, sebab itu adalah ibaratnya seperti Anda menanam jagung lah gitu ya. Saya nih punya bibit jagung nih, ya kan. Ini sebab nih. Kalau saya tancapkan di tanah, numbuh kan gitu kan. Nah, sehingga menjadi akibat. Nah, berarti Anda memiliki aset, Anda tancapkan di lahan orang lain misalkan gitu ya, di X4 gitu ya. Ini matriknya X4. Anda menjadi melimpahkan kepada orang lain, melimpahkan kepada lahan kebun orang lain. Dan lahan kebun itu aktif gitu kan, aktif nih ya kan, digarap gitu, pasti akan menghasilkan gitu kan, menjadi sebuah akibat. Akibatnya apa? Panen. Nah ini di matrik X4 ya, jadi mendapatkan limpahan nantinya. Nggak rugi kan? Nggak rugi dong. Nah yang kedua adalah menciptakan jalur distribusi baru. Nah ini yang menarik ya, karena Anda bekerja ada di situ ya, Anda bekerja di situ. Apa? Promosi ya. Promosi apa? Membuat iklan gitu kan. Yang tadi Anda copy paste, Anda mengikuti mentornya lah. Oh ini Bang, iklannya ini, kata-katanya ini yang udah bagus nih gitu. Jadi bisa dipakai gitu kan untuk promosi. Atau misalkan Anda punya kreatif sendiri nih. Saya basicnya juga udah tahu nih begini gitu kan. Boleh Anda, ternyata Porsasnya seperti ini. Bisa dengan kreativitas Anda setelah Anda mendengarkan penjelasan dari Pak Kenji, dari Pak Haris tadi itu, wah seperti ini. Nah itu bisa Anda dapatkan sebagai media Anda untuk berkreasi gitu di situ. Nah ini menjadi menciptakan jalur distribusi baru ini di X3 ya. X3 ini aktif lah, kita ada di sana gitu loh. Kita ada di sana mengerjakan dan hasilnya juga bisa luar biasa sebetulnya di situ. Kalau Anda memang benar-benar serius gitu di situ ya. Terus tapi dampaknya juga ke X4, Triple X dan yang lainnya. Teman-teman Anda menjadi mendapatkan limpahan, mereka juga akan menjadi aktif seperti Anda gitu kan. Akan mempengaruhi teman-teman yang lainnya gitu kan. Dan luar biasa ini Porsas ini sudah jadi tidak egois gitulah. Tidak ada egois di situ. Jadi Anda dukung teman-temannya gitu kan. Kalau Anda tidak bisa berpromosi ya udah teman-temannya, Anda mungkin bisa jago gambar atau apa nih saya bisa. Nah, itu sudah bisa mendukung teman yang lain yang aktif. Nah, Anda pun sudah punya, ibaratnya sudah punya sebab akibat di X4, di Triple X gitu ya. Sudah menanamkan bibit tadi di lahan orang lain dan lahan itu kita kasih kita kasih pupuk dan sebagainya. Nah, seperti itu akhirnya kan berkembang juga. Anda pun menjadi mendapatkan limpahannya itu. Nah, seperti itu. Ya ini sudah dijelaskan panjang lebar ya dari sebelumnya tentang, nah ini cara membungkusnya aja gitu kan. Ini kan kita melalui promosi ini gitu ya. Di sini ada peer to peer ya. Jadi kita antara mitra ke mitra ya kan. Jadi ketika Anda membeli, nah itu uang kan gitu kan.
Misalkan Anda ini membeli, Anda datang ke saya, Pak saya mau bergabung, oke silakan. Jadi saya harus memiliki aset, ya betul. Nah itu kan menjadi uang gitu, menjadi limpahan kan, menjadi bibit. Di X3 tentu sekali ya, di X3 ya Anda mendapatkan gitu kan hasil kerja. Nah itu uangnya di situ. Jadi antara keduanya adalah saling jual beli tentunya, gitu kan. Nah di X3 itu ya jual beli, gitu kan. Ya kalau nanti mungkin lebih detailnya saya juga akan membuat penjelasan mengenai ini yang simple yang mudah diterima gitu seperti apa, yang kaidah jual belinya gitu kan. Nah oke, lanjut Pak. Nah di sini bagaimana cara memiliki matrik Porsas ya. Tentunya matrik Porsas adalah sebuah alat kerja ya, alat kerja bantu di mana menghubungkan antara dompet wallet dengan hasil kerja kita gitu. Jika Anda tidak memiliki alat ini, Anda tidak bisa menghasilkan gitu kan. Anda kerja tapi alatnya nggak aktif, ya percuma gitu. Tidak ada yang membantu Anda secara administrasi, ya menghubungkan ke wallet gitu. Karena ini alat ya, alat ini ya bukan perusahaan tapi alat kerja untuk Anda sendiri gitu, aset gitu. Oke, jadi aset. Jadi Anda menginvestasikan minimal 300.000 ya. Jadi untuk memiliki aset itu. Kemudian Anda mendapatkan matrik X3 dan X4 triple X gitu ya di format 111 ya. Jadi ini slot ya. Format 111 itu jadi di X3 1 slot, X4 1 slot, kemudian triple X juga 1 slot. Nah, direkomendasikan ya di sini Anda memiliki matrik di format 123 gitu kan. Jadi matrik multifungsi diperbesar lah gitu. Jadi sebenarnya ya kemampuan Anda sendirilah, keseriusan Anda ingin mengembangkan ya sebanyak-banyaknya gitu kan. Misalkan 3 slot atau yang diceritakan sebelumnya ya, 3 slot gitu. 3, nah itu juga udah luar biasa. Nah, itu. Jadi ini sangat terjangkau gitu kan. Harga sekian itu sangat terjangkau gitu kan. Harga laptop aja berapa gitu. Itu alat ya. Ya ini alat yang luar biasa. Ini aset gitu. Kalau untuk saya ya wah, ini harga segitu bikin programnya seperti apa gitu kan. Oke, terima kasih Pak. Dilanjut. Nah ini jadi ini hasil kreasi ya yang sudah kita praktekkan di Power Team. Jadi hasil kreasi kita untuk membuat sebuah iklan tentunya ya ini saya juga tidak ada basic, hanya saya bisa menggambar saja gitu kan, mencontoh seperti apa sih iklan-iklan itu dan belajar dari YouTube lah gitu. Nah seperti itu. Jadi kita berusaha membuat kata-kata, berusaha membuat gambar yang enak dilihat, yang tujuannya bisa oh ini nih menarik gitu. Nah seperti itu. Ya kita akan support terus gitu kan untuk membuat gambar-gambar yang lebih kena lagi nantinya seperti itu supaya bisnis kita ini menjadi yang lebih bisa diandalkan untuk kita semua gitu. Ya paling seperti itu penjelasannya Pak Haris, Pak Kenji mungkin bisa dilanjutkan. Terima kasih. Oke, Mas Risna Rosandi dari Kalideres. Kalideres itu Tangerang apa Jakarta Barat ya? Jakarta Barat, Pak. Ya, itu salah satu presentasi cara merubah pola pikir kita, bagaimana kita menceritakan, mempromosikan Forsas dalam media sosial. Karena apa? Karena ini kita mempunyai komunitas. Bapak Ibu sekalian di sini menjalankan Forsas itu tidak sendirian. Bapak Ibu di sini menjalankan Forsas bersama komunitas Power Team. Power adalah kekuatan, tim itu adalah tim, kekuatan tim. Jadi kita di sini semua bareng-bareng. Nggak ada yang paling hebat, nggak ada yang paling bodoh, semuanya bareng-bareng, sengkuyung, atau bahasa Indonesianya itu bekerja sama, kompak, solid, dan postingan dari teman-teman kita di Facebook itu boleh Bapak Ibu copy paste. Ya, jadi tidak ada namanya hak cipta merek Risna gitu. Jadi kalau mau copy paste izin sama Risna enggak perlu. Saya punya postingan, izin dulu Pak Haris, enggak perlu. Udah Anda copy paste, kasih kontak Anda. Dan ketika nanti ada beberapa orang yang berkomentar
bereaksi terhadap postingan Anda jawab. Ketika Anda jawab, dan Anda mungkin bisa nge-tag leader yang lain atau member yang lain, nanti akan dibantu oleh member yang lain di dalam komunitas Forsas di Facebook. Jadi sebetulnya Anda tidak bekerja sendiri, Anda bareng-bareng untuk menyampaikan informasi ini, dan Anda yang posting, orang-orang yang berminat, kalaupun pengen japri, silakan inbox, silakan WA saya di nomor sekian. Materinya dari mana? Materinya dari kita. Dari WAG yang sudah kita buat, dari Telegram yang sudah dibuat, dari postingan Facebook. Itu aja. Copy paste. Mendingan copy paste berita informasi tentang Forsas daripada copy paste berita-berita hoax, daripada berita-berita yang menjerumuskan, yang negatif, yang sedih-sedih, yang galau-galau. Enggak perlu. Sekarang enggak zamannya galau, enggak zamannya sedih-sedih. Ya, Anda punya kesedihan, Anda punya masalah, jangan diceritakan di Facebook, tapi ceritakan kebahagiaan, ceritakan kabar gembira. Kalau nggak bisa mengarang kata-kata, cari di Facebook. Anda bertemanlah dengan orang-orang yang sudah ikut di Forsas, add friend semua. Kalau dia punya teman yang sama dengan Anda banyak, lama-lama Anda mempunyai banyak teman. Nah, teman-teman Anda semua yang ada di Facebook belum tentu ikut Forsas. Ketika Anda memposting sehari 1 kali, sehari 2 kali, sebetulnya Anda secara tidak langsung meracuni wall mereka. Wall mereka ketika buka Facebook atau WA statusnya, kan orang kan suka ngintipin statusnya orang tuh. Apa statusnya itu diintip? Oh, buat roti. Oh, jalan-jalan sama suaminya. Oh, lagi nyekolahin anaknya. Oh, ini apa ini? Anak ini kok, teman satu ini kok tiap hari kok postingannya kayak gini aja. Lama-lama penasaran teman Bapak Ibu ketika melihat postingan status Bapak Ibu di WA. Jeng, niku napa to jeng? Kula bingung. Nah, gitu. Bung, mainan apaan tuh? Pasti ada bertanya, bro, lu main kripto ya bro? Pasti ada yang bertanya. Jadi kita memberikan rasa penasaran buat teman-teman kita dengan cara media sosial. Baik di Facebook atau di WhatsApp. Hal itu saya pikir semua orang akan bisa melakukan. Karena saya yakin teman-teman di sini juga melakukan hal yang sama. Teman-teman leader di sini sebetulnya bisa closing itu bukan semata-mata karena pandai menulis kata-kata, pandai membuat gambar, tetapi dia rajin posting dan mau menjawab komentar-komentarnya. Kalau Anda pasang posting, ketika ada nanya Anda nggak respon, ya nanya ya males. Anda buka dagangan, ada pembeli tanya, Anda kira-kira yang beli jengkel nggak? Bener kan? Anda ini buka lapak nih. Terus ada tanya, tok, Bu, saya mau beli. Anda diam aja. Pura-pura nggak denger. Nah, yang beli yang pulang, oh jualan raniat. Mulai. Itu loh, kasarannya, bahasa kasarnya begitu. Artinya sebetulnya semua ini tidak hanya Anda semua ini di sini sekedar pasang postingan, tetapi Anda juga harus bisa merespon komentar-komentar Bapak Ibu yang ada di postingan. Oh, kerjanya cuma kayak gitu doang, Bang. Nah, itu lebih mudah daripada Bapak Ibu harus datang door to door, naik motor, nemuin, nongkrong di warung kopi, duit berapa. Belum lagi kita nggak boleh bertemu dengan banyak orang karena pandemi. Kan resikonya lebih tinggi. Anda hanya main handphone di kamar dengan istirahat, dengan keluarga tetap bekerja seperti halnya kita bekerja, tapi dengan handphone ini Anda bisa melakukan jualan atau menyampaikan informasi Forsas. Bisa bicara, Anda bisa sampaikan, copy paste. Oleh karena itu, saran kami, ikutin informasi yang diberikan kepada dari upline atau mentor Bapak Ibu sekalian. Ini sebetulnya menjawab pertanyaan dari Ibu Yuli tadi. Ibu Yuli tadi bertanya, apakah saya khusus membuat
Maaf. Khusus membuat halaman Facebook, saya pikir tidak perlu. Jadi kecuali kalau memang pengen konsen fokus silakan, tetapi sebetulnya Anda hanya perlu buat posting di dinding Anda sendiri, tapi dalam penerbitan model publik supaya semua orang bisa membaca, atau ikuti grup-grup yang bersifat bisnis online, bisnis jaringan, bisnis cryptocurrency. Cari di Facebook itu grup yang sudah dibentuk, yang sudah ada. Jadilah membernya. Anda semua posting di grup-grup yang sudah ada sebelumnya. Jadi seperti Anda memasang iklan di perkumpulan-perkumpulan yang mana siapa tahu dari member itu ada yang berminat lewat Bapak Ibu. Forsas ini hampir semua orang sudah tahu. Cuma yang mereka pikirkan biasanya adalah bagaimana mereka menentukan ikut dengan upline siapa, ikut dengan jaringan mana, itu yang terpenting. Ketika Anda membrandingkan diri Anda, membuat Anda itu memang konsisten, mempostingkan dan fast respon dalam Facebook, insya Allah orang itu akan bisa melihat bahwa Anda ini memang serius menjalankan Forsas. Sehingga mereka juga akan menentukan pilihan, oke lah Bung, saya ikut dengan Anda, ikut Forsas. Saya sudah tahu Forsas beberapa hari atau minggu yang lalu dengan kawanku, tapi kawanku saya suruh nerangkan, nggak bisa, bingung. Saya kayaknya lebih cocok ke Bapak ini, yang kayaknya lebih mantap nih menjelasannya. Nah, akhirnya mereka ikut ke Bapak Ibu kan? Nah, itu memang semua perlu dengan proses belajar, supaya meyakinkan bahwa kita mampu membantu mereka. Membantu apa? Membantu pengembangan jaringan-jaringan Forsas di kemudian hari. Tidak hanya sekedar Anda mempostingkan orang, seperti kata Bang Risna, kita juga melakukan duplikasi, ngajari, menuntun, membimbing, membantu, menemani. Ya, niatkan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan mitra, niatkan itu. Jangan sudah ikut dengan Bapak Ibu, tapi tidak banyak sekali Bapak Ibu lakukan. Sekedar hanya closing, setelah itu ditinggal. Saya jamin, bisnis Anda hanya sekali itu saja, bonus Anda hanya sekali itu saja. Sekali Anda closing, saat itu memang, tapi setelah itu tidak akan menghasilkan lagi. Karena teman-teman Bapak Ibu mitra yang baru itu perlu bimbingan, perlu konsultasi, perlu informasi dari Bapak Ibu yang mengajar. Betul ya? Itu masih baru di Indonesia.